warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, alamin, wa bihi nasta'in wa la umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kaprodi MPAI Dr. Abdul Ghafur, yang mungkin beliau sedang masih acara, dan yang saya hormati juga Sekprodi MPAI Dr. Erba Rozalina MAG. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Sehat selalu. Dan para mahasiswa magister yang saya hormati, insya Allah hari ini kita akan melakukan pelatihan Jotero. Bentar, saya share screen dulu. Ya, pelatihan Jotero dan kutipan serta pengelolaan dan aplikasi. Mungkin saya memperkenalkan diri juga. Saya juga mahasiswa Magister S2 di MPBA tahun 2019 kelulusannya. Masih muda ya, masih hangat. Ya, boleh nih. Masih hangat. Dan sebagai koordinator rumah jurnal FITK dan di rumah jurnal ketua koordinator rumah jurnal UIN juga, alhamdulillah baru tahun ini dapat amanat membawahi jurnal-jurnal yang seluruh fakultas yang ada di UIN Sriwijaya Jakarta, dan beberapa menjadi anggota editor jurnal dan asisten jurnal dan menjadi relawan anggota jurnal. Memang hidup saya didedikasikan kayaknya semuanya memang untuk publikasi ya. Ya, memang publikasi ini menjadi penting untuk kita sering melatih sering dekat dengan akademik. Ya, nuansa akademik. Karena kalau kita udah S2 ya, namanya udah S2 itu udah mendedikasikan diri kita sebagai di dunia akademik, ya inilah. Apalagi kita pendidik gitu kan, beda. Saya aja yang sering berbicara, maksudnya sering berbicara di fakultas-fakultas yang basicnya teknologi, tetapi saya membicarakan tentang teknologi. Dan saya lulusannya bahasa Arab gitu. Jadi saya menerangkan bagaimana cara mengonlinkan artikel ilmiah, bagaimana menggunakan sistemnya, dan lain sebagainya, itu di dosen-dosen yang basicnya adalah bidang teknologi. Nah, itulah kehebatan para pendidik ya, walaupun basic ilmunya apa, tetapi dia tetap bisa mengajak apapun. Gitu. Oke, baik, kita kembali ke referensi dan kutipan dan pengolahannya dengan aplikasi ya. Jadi benar kata Bu Erba tadi, bahwasanya kita harus sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebelum menulis, kita belanja bahan dulu. Ibaratnya kayak gitu. Kita mau masak, belanja bahannya dulu. Jadi jangan langsung masak, nggak akan bisa. Jadi ketika kita ingin akan menulis sesuatu, maka harus pentingnya itu adalah belanja bahannya, mencari bahannya dulu. Nah, bahannya yang terbaik, bahannya yang gimana, itu kita cari. Makanya kalau misalnya para dosen menguji kalian para mahasiswa ketika sidang itu mereka akan langsung lihat di daftar pustaka. Kenapa? Karena keotentikan argumentasi kalian dilihat dari bahan yang kalian buat, gitu. Langsung kelihatan. Ini kok bukunya jadul semua, ini kok kutipan yang sudah biasa gitu. Berarti ini hampir 60% atau 70% kalian meniru gitu. Udah ketahuan, di situ aja udah ketahuan. Di dalam referensi aja udah ketahuan. Makanya penting bagi kita, akademisi kita meneliti di tahun berapa? Di tahun 2020 atau 2022 meneliti. Nah, penting bagi kita mencari referensi 5 tahun terakhir. Nah, mencari referensi 5 tahun terakhir itu nggak mudah, nggak bakal mudah kalau kita nggak tahu di mana sumbernya. Kalau kita masuk ke perpustakaan yang biasa konvensional, bisa nggak kita langsung nyari buku 5 tahun terakhir? Akan sulit sekali. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini, maka banyak para website pengindeks itu adalah sekarang lagi booming ya, jurnal lagi booming. Ini memudahkan kita. Perkembangan 5 tahun terakhir itu apa saja sih yang ditulis? Apakah masalah yang kita hadapi dalam
yang kita teliti ini adalah suatu masalah yang otentik, original dari kita sendiri, atau sudah ada yang buat. Nah, gitu. Karena kita menganggap bahwasanya masalah yang kita hadapi itu adalah masalah kita sendiri, tetapi terkadang masalah kita sendiri ini sama masalah yang lainnya. Tetapi apa yang membedakan, sumber yang membedakan itu dilihat dari kajian-kajian terdahulu. Makanya pentingnya kita output tesis dan apalagi skripsi, tesis atau disertasi kita dijurnalkan. Kenapa? Karena ketika dijurnalkan itu menjadi otentik diri kita. Itu otentik karya kita. Tetapi ketika tesis, skripsi dan disertasi tidak pernah dijurnalkan atau diterbitkan, maka orang lain boleh mengcopy paste itu. Kenapa? Karena itu bukan publikasi, unpublikasi. Jadi laporan yang bukan publikasi. Makanya jangan heran ketika banyak ya dari saya menemukan beberapa ya orang minta turnitinkan beberapa disertasinya dan tesisnya itu mirip hampir 80%. Mirip 80%. Saya tidak, tapi miripnya kenapa? Miripnya bukan mirip ke publikasi, tapi miripnya sesama tesis. Sesama tesis, sesama disertasi, sesama skripsi. Mirip gitu. Ini boleh nggak kita copy dan kita jadikan karya kita? Kalau orang itu nggak pernah publikasi, sebenarnya bisa aja kita ambil. Kita ngambil ide namanya. Tetapi ketika nanti dijurnalkan, jangan sampai mirip. Gitu. Karena ada plagiarism dalam jurnalnya itu nggak boleh lebih, similarity-nya nggak boleh lebih dari 20%. Nah, 20% itu adalah kebijakan kita kutipan teori. Yang diskusinya, yang 80%-nya adalah hasil diskusi dari apa yang kita kutip. Baik. Nah, jadi, kenapa kita harus mensitasi ya? Apa pernah ada orang menulis satu makalah, ibaratnya tanpa referensi? Ada orang nulis satu makalah tanpa referensi, dia bilang bahwasanya ini pemikiran dia. Tidak mungkin kalau misalnya pemikiran itu nggak dipicu dari bacaan yang dia baca. Nggak mungkin. Makanya, akhirnya penting bagi kita menghargai apa yang kita baca dengan mengutip dari mana kita bacanya dengan mencantumkan argumen dia. Pasti kita ada ide pokoknya yang kita ambil dari suatu bacaan yang kita baca. Pasti ada ide pokoknya. Nah, ini untuk apa? Untuk penghargaan ketika nanti tulisan kalian dipublikasi melalui jurnal, lalu ada orang yang ngutip, itu ada penghargaan. Bentuk penghargaannya apa? Yaitu kalau dulu kan misalnya kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dimanfaatkan orang dan itu nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung. Tetapi Google membuat mesin yang bisa menghitung pahala. Ya, Google bisa mesin membuat hitung pahala itu dengan namanya Google Scholar. Itu melihat beberapa dampak tulisan kita dimanfaatkan orang lain untuk sebagai media publikasi gitu. Jadi Google itu menghitung. Nah, itulah yang kita memberikan reward kepada para publikator yang mengambil referensi dari tulisan kita atau tulisan-tulisan dosen-dosen yang lainnya. Nah, kenapa sih urgensi kita harus menulis akademik ya, apalagi magister pertama syarat tulisan akademik. Nah, itu menjadi penting. Kalau untuk dosen atau untuk pengajar, guru, biasanya syarat kenaikan jabatan. Ada lagi mahasiswa, yaitu kewajiban hibah penelitian. Nah, sedikit cerita, saya waktu mengajukan sidang proposal saya, tesis saya pas lagi, bukan proposal, hasil akhir ya, itu disidangkan, akhirnya ada salah satu dosen membicarakan coba diubah lagi lalu kita ajukan ke hibah penelitian. Jadi judul saya ubah sedikit lagi, lalu proposalnya diubah lagi, lalu diajukan bersama dosen itu mendapatkan hibah penelitian. Alhamdulillahnya tesis saya jadi, tetapi saya dapat hibah penelitian lagi gitu. Itulah yang dianggapnya penelitian yang membuat produknya banyak
gitu. Makanya ini bagi yang belum punya judul, ibaratnya cobalah cari penelitian yang basicnya outputnya itu produk gitu, sehingga ketika nanti ditawarkan lagi, dimodifikasi lagi, produk ini semakin baik gitu. Ini ibaratnya kalau mendapatkan hibah penelitian bersama dosen-dosen yang ada bimbingan, dosen penguji. Nah, ada yang profesi ilmiah, ya profesi ilmiah ada yang menjadi peneliti senior, itu ada di Kemenak, sekarang pindah menjadi di BRIN, itu dikelola oleh BRIN. Para peneliti kita bisa, kalau misalnya basicnya kita memang ingin di dunia penelitian, bisa melamar ke sana ke BRIN untuk menjadi peneliti. Yang terakhir hobi, di sini ada yang hobi untuk meneliti, ya ada sebenarnya, ada orang yang hobinya meneliti, ada. Ya misalnya ada yang hobinya menulis, seperti kalau di PBA itu Pak Mubib sering banget menulis, dia satu sekali duduk aja 30 menit bisa dapat satu tulisan gitu kan, satu tulisan artikel yang di outputnya ke koran dan lain sebagainya. Itu adalah emang hobi, ceritanya emang hobi. Nih, lanjut, apa yang harus kita lakukan menulis artikel penelitian? Pertama, menyiapkan data. Nah, tadi kata saya belanja dulu. Belanjanya dulu kita lihat referensi kita. Misalnya judul kita punya 3 variabel. Kita bedah 3 variabel itu, kita cari artikel yang menyangkut 3 variabel. Contohnya misalnya satu variabel kita ambil referensi 15. Kalau misalnya dikali 3, itu kan udah banyak referensi yang kita dapat dan banyak permasalahan penelitian yang ada. Jadi udah kagak ada kata yang ibaratnya saya kesulitan nyari referensi, udah nggak ada kata itu, udah nggak ada. Sekarang itu udah nggak ada kata itu, karena mudah lewat dari rumah sambil ngurus yang ada di rumah, itu udah bisa gitu. Udah bisa kita menyiapkan data, mengambil data dan lain sebagainya. Yang kedua, coba buat draft. Dibaca, imajinasikan, lalu tulis gitu. Apa yang kita imajinasikan dari tulisan itu, lalu tulis. Berapa, sebanyak apapun, nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah mentok dalam variabel 1, menulis dalam variabel 1, kita udah mendiskusikan, kita baca lagi, ada ide lagi, tulis lagi. Jadi membuat draft dulu, nggak apa-apa. Nanti baru kita sortir. Nah, yang selanjutnya, sesuaikan struktur artikel dengan struktur artikel ilmiah. Nah, kalau misalnya nanti komport dari tesis kita menjadi sebuah artikel, ya tinggal sesuaikan saja. Nah, jangan semuanya disamakan dengan struktur tesis, jangan. Tetapi misalnya dalam pembagian, dalam penulisan introduction dalam artikel jurnal kayak gimana sih? Coba lihat 5 artikel jurnal yang mungkin yang sebahas dengan penelitian Anda. Lihat penulisan pendahuluannya kayak apa. Pasti paragraf pertama itu adalah aspek idealitas. Nah, aspek idealitas, lalu muncul permasalahan, lalu muncul lagi penelitian pendahuluan, habis penelitian pendahuluan apa saja, lalu muncul lagi ide kita untuk sebuah meneliti, diperkuat dengan teori, paragraf itu diperkuat dengan teori, lalu yang terakhir tujuan permasalahan yang kita akan capai dalam penelitian ini apa, dan implikasinya akan kita gapai dari penelitian ini. Itu pendahuluan, struktur pendahuluan. Jadi bab 1, bab 2 udah keambil di situ sedikit. Nah, lanjut lagi ke bawah dikit, metode. Menulis metode dalam mengkonvert dari tesis ke jurnal itu gampang saja. Menggunakan metode apa? Misalnya metodenya eksperimen. Lalu metode analisisnya siapa yang dipakai untuk menganalisis metode tersebut. Lalu populasinya berapa, di mana, dan kapan, dan lain sebagainya. Udah, satu metode. Nah, lanjut ke bawah lagi, baru hasil apa yang kita ambil. Nah, ambil hasil yang terpenting saja, jangan semua dijabarkan. Nah, itulah struktur artikel ilmiah. Jadi, gimana kita mengkonvert 150 halaman sampai menjadi 10 halaman, ya seperti itu. Jadi, apa yang kita tulis adalah bukan yang kita copy paste, tetapi kita tulis kembali, kita susun kembali. Itulah tulisan artikel jurnal. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan jurnal. Nah, kita
kalau nanti disuruh MPAI misalnya terbit di jurnal, tentukan jurnal. Nah, jurnalnya kita menentukan jurnal. Ya sekarang kan ada akreditasi ya, ada peringkatnya, ada peringkat 6 yang paling rendah sampai peringkat 1. Jadi kita cari ini cocoknya artikel ilmiah kita pantasnya di peringkat berapa. Submitlah ke Sinta 2, ditolak, submit ke Sinta 3, ditolak, submit ke Sinta 4. Jadi per 3 bulan, per 2 bulan, kalau nggak ada artikel kita nggak ditangani, ambil, oper ke bagian bawah, ambil, oper ke bagian bawah. Begitulah kalau misalnya artikel jurnal. Kenapa seperti itu? Karena jurnal itu tidak menangani artikel Anda saja, tetapi dia menangani banyak artikel, hampir 40 artikel. Itu artikel yang submit, belum artikel yang pesanan ya Bu Erma. Yang dipesan misalnya pokoknya saya harus terbit. Nah, itu beda gitu. Jadi ada artikel pesanan, ada artikel ini. Jadi banyak masalah sebenarnya untuk penerbitan jurnal. Makanya kita yang sebagai penulis paham ketika sudah nggak ada tindak lanjut, ya udahlah kita ambil lagi. Nah, selanjutnya adalah kita perbanyak kolega yang teman-teman kita juga punya teman dosen dan lain sebagainya yang mengelola jurnal. Nah, jadikan itu link kita untuk media publikasi kita. Terakhir, cek kebahasaan dan cek plagiasi. Jadi tetap dicek lagi, kita nulisnya MPAI menulis dengan bahasa Indonesia, kita cek lagi apakah ada bahasa-bahasa yang tidak baku atau istilah-istilah yang tidak baku. Nah, baru kita cek plagiarism, selesai. Kita punya satu artikel. Oke. Ini yang tadi saya bicarakan ya, semua dalam membuat draft, identifikasi temuan riset, perhatikan gaya penulisan, siapkan tabel, perhatikan status publikasi, ini yang tadi saya ceritakan. Selanjutnya, kembali ke referensi. Kenapa referensi ini menjadi penting di dalam sebuah artikel jurnal dan juga tesis? Karena tadi, ketika referensi, saya bisa mengidentifikasi orang ini copy paste atau menyadur dari tulisan orang lain tanpa mengedit. Dilihat dari referensinya saja. Contohnya gini, dia punya 5 referensi. 3 referensi lah contohnya, 3 referensi. Referensi pertama tahunnya itu setelah nama. Referensi kedua tahunnya itu di akhir. Referensi ketiga tahunnya di tengah. Udah pastikan dia copy paste. Kenapa? Karena referensi itu punya gaya style. Nggak bisa kita langsung copy paste referensi seperti itu. Saya juga dikirimkan beberapa artikel ya, beberapa artikel dengan orang yang mungkin super sibuk kata saya gitu. Itu referensinya berantakan. Saya nyerah. Nyerahnya dalam artian apa? Format referensinya udah manual, ada yang tahunnya dalam kurung, ada yang di luar kurung, ada yang di tengah, ada yang di awal. Jadi dengan begitu saja kita bisa memastikan bahwasannya ini artikel modifikasi gitu. Bisa kan ada modifikasi yang berantakan, ada modifikasi yang keren. Modifikasi yang keren itu kita mengambil beberapa ide yang sudah ada, kita combine lalu kita hasilkan sebagai ide baru. Itu adalah modifikasi yang bagus gitu, yang bagus. Dengan referensi juga struktur tubuh artikel yang tesis kita itu nggak ada masalah. Dengan kalau misalnya Anda udah capek-capek nih, misalnya Anda udah capek-capek menulis tesis lah, udah berbulan-bulan capeknya menulis tesis. Dengan gara-gara kesalahan kecil aja Anda dijustifikasi bahwasannya adalah plagiator. Sakit hati gak? Sakit hati. Kenapa? Karena nggak seragamnya referensi Anda gitu. Itu sebagai indikasi plagiator. Makanya ada namanya Chicago. Chicago kayak gimana sekalian? Coba lihat nanti. APA, yang kalau misalnya biasanya body note. MLA, ada yang misalnya CSE, MHRA, Turabian, yang biasanya menjadi footnote itu diambilnya Turabian. Itu kita pahami gimana penulisan referensi. Kalau kita referensi aja kita peka, misalnya kita peka nih ya, kita sharing lah.
referensi aja kita peka dalam menulisnya, apalagi kata-kata yang di dalam gitu. Karena referensi adalah sebuah struktur yang sering dilupakan dan jarang diseragamkan. Gitu. Itu referensi. Oke. Nah, kenapa kita harus punya aplikasi? Biasanya kan kemarin mungkin di sini ada yang pakai Mendeley ya. Ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai EndNote dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya banyak aplikasi referensi banyak banget. Tetapi kenapa saya lebih ke Jotero? Pertama, ketika saya bandingkan antara Mendeley dan Jotero, komputer saya, maaf, karena ada kekurangan dari komputer saya, yaitu ya speknya agak rendah. Jadi sering hang, sering apa, akhirnya saya nyari aplikasi yang sekiranya ringan tetapi sama gitu. Ringan tapi sama. Akhirnya Jotero lah yang ibaratnya aplikasi yang nggak terlalu wah ya, maksudnya nggak terlalu banyak fitur yang apa sih, tampilannya bagus dan lain sebagainya, enggak, tetapi fiturnya sama dengan Mendeley, tetapi tampilannya saja yang klasikal. Dengan tampilan klasikal akhirnya membuat speknya menjadi rendah dan mendapatkan fungsi yang sama. Nah, inilah yang akhirnya jadi nyaman di komputer saya gitu. Nah, dan kelebihan dari Jotero adalah pertama, merupakan program pengolahan citasi. Jotero adalah aplikasi gratis yang berbasis open source. Ya, ibarat kalau kita mahasiswa mendengar kata gratisan itu wah semangat. Berarti nggak usah ngeluarin biaya ya, karena kita nggak dibayar juga kuliahnya. Terus Jotero bisa menata sistem kutipan dan daftar pustaka, dapat membantu peningkatan dalam indeks citasi, dan Jotero dapat mengelola pustaka pribadi berbasis digital. Jadi nih, kita kan sering download ya artikel-artikel ilmiah ya, maksudnya sering download sana sini, tetapi apa ya? Ketika kita mau menulis dengan momen yang sama, ibaratnya dengan judul yang sama, kita bingung tuh, kemarin saya citasi kemana aja ya, terus draft filenya di mana saja ya. Nah, kebingungan itulah yang ibaratnya kita sendiri nggak punya pustaka digital gitu. Nah, dengan aplikasi itu menolong kita punya pustaka digital pribadi ketika nanti misalnya sama kayak ibu-ibu masak, sebenarnya artikel itu sama. Ketika mau ingin masak ini bahannya, oh bahannya ini nih, udah ambil bahan ini, selesai. Nah, jadi besok mau masak itu lagi bahannya sudah ada. Tetapi kalau kita nggak punya ibaratnya struktur bahannya, ketika ingin menulis itu lagi, kita menghabiskan waktu 1 hari 2 hari untuk baca literasi lagi gitu. Akhirnya kita kehabisan waktu mendapatkan ide baru gitu. Nah, tetapi kalau kita punya perpustakaan basicnya digital, apalagi kita kelola dengan aplikasi Jotero, manajer referensi, nanti terserah kalau kalian nyaman menggunakan Mendeley, nggak apa-apa. Yang penting outputnya tadi kata Bu Erma, tesis selesai. Yang penting tesis selesai dan tidak ada kesalahan referensi. Nah, dengan reference manager ini kita bisa mendapatkan pustaka digital yang ibaratnya pustaka digital ini bermanfaat benar-benar, ibaratnya ketika kita ingin mengolah kembali referensi yang ada untuk menjadi referensi kita. Itu yang terpenting dalam Jotero. Nah, apalagi hebatnya semua hasil pengutipan itu tersimpan ya ini ya dalam perpustakaan kita, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk penelitian selanjutnya, bahkan dikolaborasikan dengan perpustakaan milik peneliti yang lain. Jadi nanti bisa jadi saling tukar-menukar referensi, itu bisa ekspor import metadata itu gampang. Jadi mudah kita mendapatkan gaya style pustaka-pustaka yang kita ambil. Nah, inilah kelebihan orang-orang luar dalam menata data pustaka mereka. Coba dah kalian download salah satu artikel ilmiah yang ditulis oleh orang-orang luar ya, Eropa ya, salah satunya, download satu aja, walaupun dia nulis dengan 5 halaman, itu referensinya, Masya Allah, itu banyak banget referensinya. Dia satu kata aja, satu kalimat aja, iya, satu kalimat itu referensinya penuh, bisa menjadi penuh, bisa 4, bisa 5 gitu. Terus bagaimana dia menyeragamkan hal itu?
Jadi dia seragamkan, kalau ini artikel-artikel yang membahas tentang psikologi, ini artikel-artikel yang membahas tentang sosial humaniora, ini artikel-artikel yang membahas tentang kalau misalnya PAI ke dunia pikihan, misal fikih, ini tafsir, ini jadi ketika berargumen dalam satu hal, kan rata-rata semua argumennya sama, rata-rata itu diidentifikasikan nih yang sama, ya udah dia tinggal menulis kata A, kata B, kata C adalah bahwasannya fikih adalah bla 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 begitu. Jadi jangan kutipan langsung terus, tapi kutipan yang tidak langsung yang kita olah lagi kutipannya, inti ide pokoknya apa kita ungkapkan kembali. Makanya penting mahasiswa S2 itu berimajinasi akademisi ya, akademik, jangan imajinasi yang lain, tapi imajinasi akademis. Ketika membaca, berimajinasinya apa yang ide pokok yang kita ambil, terus apa yang kita paham, terus apa yang kita diskusikan. Jadi langsung gitu, jangan ketika kita ambil plek ide pokok dia kita ambil, tapi kita nggak paham. Itu jangan sampai lah. Ibaratnya kita dapat ide pokok dalam penelitian kita, diskusi kita, tetapi ide pokok yang si A omong itu nggak kita paham, sehingga nanti ketika penguji nanya itu bisa berabe, kita nggak tahu, ibaratnya nggak tahu apa yang dari mana ide pokok itu terambil sehingga bisa berkata A, B, dan C itu. Jadi tetap menulis itu ada logikanya, jangan sampai kan kita kan itu bahasa tulisan itu bahasa logika ya. Jangan kalau misalnya ketika angka paragraf dan lain yang nggak seragam, akhirnya inilah yang menjadi ribet, menjadi ruwet. Logika kita juga yang membaca juga nggak akan connect gitu dalam tulisan kita. Itulah kenapa tulisan kita harus direvisi. Ya seperti itu, kita perlu revisi tulisan apa yang harus kita, untuk kita supaya nanti misalnya dalam tesis mungkin beberapa kali revisi. Nanti kalau kita udah paham banget, disertasi kita akan lebih mudah. Gitu, amin. Nah, sekarang saya berharap semuanya ada di depan laptop ya, masing-masing. Kalau emang nggak di depan laptop, coba perhatikan bagaimana kita nanti untuk mendownload Jotero. Gampang, dalam download Jotero. Nah, dalam Jotero pertama, sebenarnya kita cari saja Jotero di Google ya, tulis saja Jotero. Nah, ketika sudah ada Jotero, ini kita klik. Nah, masuk ke dalam halaman Jotero, lalu kita klik download ya. Download di sini, kita klik download. Nah, ada dua. Ini for Windows-nya. Kalau misalnya laptopnya Mac dan lain sebagainya, ada yang di bawah, ambil platformnya di bawah. Nah, ini kita tinggal download. Nanti ada sekitar 41 MB ya, yang ke download filenya. Dan kalau kita menggunakan Chrome, kita install Chrome konektor Jotero-nya, kita install. Ini kita install, nanti akan muncul yang pas kita klik seperti ini. Nah, ini karena sudah diinstal, jadi tulisnya hapus dari Chrome, tapi kalau belum diinstal ini sematkan dalam Chrome. Ini kita tinggal klik, kita kembali lagi yang untuk Windows, kita tinggal download, nanti keambil di sini ada 41 MB ya, 41 MB, ini ke download. Kalau sudah download dan lain sebagainya, sebenarnya untuk kita punya bank data online, sebenarnya kita punya bank data online. Dari nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin misalnya pindah komputer terus menggunakan komputer orang lain dengan Jotero kita, itu nggak usah oper data lagi, nanti langsung clouding, langsung lewat cloud-nya. Jadi kita logout, misalnya karena saya sudah login. Nah, ini ada bacaan register di atas. Nah, ini simple. Ini tinggal create akun kita.
mau username-nya siapa, misalnya dengan nama kita, email, terus konfirmasi email, password, dan verifikasi password. Terus klik register, nanti periksa email kita, lalu aktivasi login kita, selesai. Untuk email ini. Sama kayak kita bikin Facebook, sama kayak kita bikin Instagram, sama. Jadi kalau ini mudah, tinggal. Nah, nanti cara gunanya ketika kita sudah dapat akunnya, kita login. Misalnya login to Jotero. Terus kita klik. Nah, kita klik web library. Nah, ini kita ada apa yang kita download semuanya ada di sini semua, gitu ya. Semuanya ada di sini semua. Apa yang kita download ini sebagai contoh saja. Apa yang kita download semuanya ada di sini semua. My library, nah semuanya ada di sini semua. Apa yang kita download. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nginstal di tempat lain, bank data kita udah aman, udah nggak perlu lagi kita oper-oper lagi. Jadi komputer kita misalnya, Pak, saya punya komputer ada 10, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal ini semuanya terkoneksi, nggak perlu lagi pindah-pindahin data. Nih, lalu gimana cara nginstalnya? Udah terdownload, tinggal klik bagian sini, tinggal klik bagian bagian yang tadi yang di download. Tunggu sebentar, kita ekstrak Jotero-nya. Maaf Pak, sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Ini ada perbedaan tidak antara Zotero yang tadi lambangnya 1 sama ada Chrome-nya itu? Yang 1 itu untuk Jotero untuk Windows-nya. Jadi untuk dashboard-nya. Yang konektornya itu untuk ngambil metadata nanti di Chrome. Di Chrome-nya. Iya. Berarti dua-duanya kita download gitu Pak ya? Iya, kita download aja dua-duanya. Kalau pakai Chrome, kata saya lebih enak pakai Chrome saya. Jadi kita bisa langsung download. Nah, ini udah ekstrak, udah jadi. Kita continue. Kita install langsung. Nah, sama installnya tinggal next saja. Jadi ini sama sebenarnya kalau sama Mendeley, tapi Mendeley bedanya sedikit berat untuk komputer yang speknya agak rendah gitu. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya lebih nyaman lah ibaratnya untuk komputer-komputer yang mungkin speknya agak rendah. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Nanti di akhir saya akan ajarkan bagaimana kita mencari referensi ya. Website apa saja yang harus kita rekam, ibaratnya kita jadi patokan untuk mencari referensi. Gitu. Ibaratnya nanti ada satu website yang penting, karena website itu referensi yang ada itu nggak sembarangan, ibaratnya, dan sudah metadatanya itu sudah misalnya biasanya jurnal-jurnal yang sudah Sinta 3, Sinta 2 ada di situ referensinya. Oke, ini udah masuk karena saya sebelumnya sudah install, jadi ini sudah keisi semua. Sudah keisi semua metadatanya. Metadatanya sudah keisi semua karena sebelumnya saya sudah install. Nah, kalau misalnya pertama kali install biasanya ininya masih kosong. Ini masih kosong. Bentar. Lagi loading dulu, mungkin lagi ingin data. Nah, kalau sudah, pertama apa yang harus kita lakukan? Di sini ada halaman file ya, maksudnya kita mau ekspor import metadata. Biasa kalau kita mau tukar-menukar referensi, ini kita tinggal import aja, ekspor saja library kita, ntar lalu kita yang menerima, kita import library kita ambil. Nah, ada halaman edit. Nah, ini ada halaman preference untuk mengatur semua kutipan. Nah, ini kan kutipan sedikit ya. Kutipannya sedikit, stylenya kita bisa nambahkan dengan tinggal menambahkan
tambah, kata tambah di sini, maaf. Ini kalau misalnya nih bagian sebelah sini yang biru, kita klik ini. Nah, ini kita tinggal nyari style apa yang kita mau ambil. Ini banyak, ada 10.215 style. Nah, ini banyak nih. APA apa saja ini banyak. Tinggal kita sesuaikan apa yang kita inginkan sesuai jenis permohonan tesis yang kita pakai atau permohonan referensi jurnal yang kita pakai. Biasanya jurnal itu APA. APA sudah ada di sini, APA ini sudah ada. Nah, yang ke sampingnya adalah untuk menginstal di Word kita. Word kita kan kadang-kadang belum terinstall. Kita tinggal install aja di sini. Nah, tinggal klik aja sudah. Jadi Zotero sudah masuk ke Word kita. Kita buka Word kita. Saya pakai gunakan 2010. Kalau yang pakai yang lain biasanya sama saja penggunaannya. Bentar. Nah, di bagian atas, aduh, biasanya ada. Nah, di bagian sini ada lambang Zotero di tab atas Zotero. Nah, kita ini udah ada. Berarti ini apa? Zotero kita sudah aktif, sudah bisa digunakan. Nah, bagaimana kita merekam datanya? Jadi Zotero itu ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, kita yang manual dulu apa yang otomatis dulu nih? Yang manual dulu. Manual dulu pertama bisa menggunakan nomor ISBN di sini. Jadi kita ketik ISBN-nya berapa. Kalau misalnya itu buku yang terkenal pasti langsung masuk metadatanya. Bisa menggunakan DOI. DOI itu nomor objek ya, nomor objek artikel ilmiah jurnal itu DOI, nomor objek selain ISSN. Itu ada setiap artikel ada namanya DOI. Nah, DOI itu adalah kode registrasi satu artikel itu. Jadi per artikel dia kodenya, bukan per jurnal tapi per artikel. Ada VMAT dan lain sebagainya. Ini untuk kita otomatis ngambil, tinggal tulis huruf angka-angka yang ada di sana. Oke. Nah, kalau yang untuk masukkan manual, kita klik bagian sini. Nah, ini kita referensinya buku, apa jurnal artikel, apa interview dan lain sebagainya, atau banyak lagi di sini. Nah, ini banyak jenis-jenisnya. Referensi kita bagian apa? Kalau misalnya dia buku, kita klik buku di sini. Nah, tulis di sini bagian kolom kanan ya, kelihatan ya, kolom kanan ya. Ini kolom kanan itu judulnya. Judul bukunya apa? Terus biasanya dipakai judul, nama pertama, nama kedua. Kalau misalnya ditambah lagi di sini tinggal klik aja tanda plus kalau ini udah selesai. Tanda plus. Nah, abstrak nggak perlu, volume nggak perlu. Nah, publisher, biasanya publisher ini berapa publishernya, terus tahun berapa, ISBN-nya apa saja. Nah, selesai. Biasanya seperti itu aja, publisher, terus tempat, sama seperti buku kayak gini. Ini ada hakikat ini, kan kelihatan tuh titelnya Hakikat Dasar Studi Sosial, Gunawan, autornya, tempatnya di Bandung, publishernya Sinar Baru, datanya itu 187, tanggalnya 1987. Nah, tahun. Ini udah kelihatan, iya tahunnya udah kelihatan. Jadi sama seperti kita ngambil. Nah, ini file-nya, ISBN-nya ada dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang manual ya. Kita jadi nginput manual itu kita tulis titel bukunya di sini, terus last name-nya siapa, first name-nya siapa, terus author keduanya siapa, terus tempatnya di mana, terus publisher-nya siapa. Di sini publisher-nya apa? Renada, apa Sinar Baru atau Gramedia, publisher-nya, tempatnya Jakarta, apa Yogyakarta. Lalu udah langsung ke tahunnya, tahun berapa dan lain sebagainya. Jadi itu saja biasanya kalau yang untuk buku. Nah,
Kalau untuk yang interview, misalnya interview, nah ini udah kelihatan interview kapan dan lain sebagainya, tinggal lokasinya aja. Ini interviewnya. Oke, itu yang manual ya, kita input yang manual. Bagaimana kita untuk mencari artikel-artikel yang bagus di dalam portal di selain Google ya. Biasanya kan kita manfaatkan Google langsung nyari judul ya, judul kita pakai copy paste Google, cari titik PDF, pokoknya apa saja. Itu adalah cara yang salah. Kita belanja di tempat yang salah. Tapi kalau kita ambil data-data di tempat yang bagus, biasanya akan tersortir yang bagus. Perlu kita untuk dapatkan website yang menyortir karya ilmiah. Jadi di sini nanti PDF ini bisa presentasi ini bisa saya share nanti. Ini udah ada semua ya, apa yang harus kita lakukan di sini. Yang penting tadi Zotero kita sudah aktif, terus bagaimana kita mencari datanya dulu. Oke. Sekarang ada beberapa website ya untuk mencari jurnal. Biasanya untuk mencari jurnal Terindex Scopus biasanya www.scopus.com _source-nya. Terus untuk melihat jurnal termasuk kategori Q berapa, kalau kita tuntutan Scopus, nah maka mencari jurnalnya di www.skimago.com/zr. Nah kalau clarified itu mgl.clarified.com. Nah yang keempat, untuk mencari jurnal terakreditasi nasional itu namanya SINTA. Jadi kalau kalian ingin menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya, maka pertama yang kita ambil adalah bagaimana, bentar, SINTA kayaknya udah SINTA BRIN kayaknya. SINTA Ristek, udah berubah, SINTA.Kemendikbud. Jadi, nah ini pertama sinta.kemendikbud.go.id, kita kunjungi. Udah rapi kunjungi, kita cari source jurnal di sini. Source-nya, sumbernya jurnal. Nah, sudah sampai di sini, baru kita misalnya agama Islam. Bisa kita tulis agama Islam dulu. Ada nggak jurnal-jurnal yang membahas tentang agama Islam? Nah, ini ada. Di sini ada grade. Sinta 2, S3, S3, S4, dan lainnya. Itu untuk apa sih? Itu ada grade. Paling tinggi adalah Sinta 2, Sinta 1, tetapi paling rendah adalah makin gede angka ininya, maka makin rendah. Nah, kalau sudah ambil nih kita lihat di sini jurnal-jurnal, ini ada pas nih jurnalnya Edu Religia Sinta 4 misalnya. Ambil, terus kita lihat, lalu kita kunjungi websitenya. Websitenya kita kunjungi. Nah, di sini ada website nih. Kita kunjungi websitenya. Jurnalnya aktif apa enggak? Jangan sampai jurnalnya ternyata websitenya enggak aktif. Nah, ini jurnalnya aktif nih. Gitu. Kita lihat. Oh, terbitan nomor 2 2021-nya ini udah mau launching nih. Gitu. Tapi belum ada ya. Belum ada, tapi udah mau launching biasanya. Lalu, kalian harus paham portal jurnal. Harus paham portal jurnal, jangan langsung ini di mana artikelnya. Kalau kita nggak paham, pasti akan nanya seperti itu. Ini di mana artikelnya? Kita lihat di arsip. Di arsip ini, di archive ini kita lihat. Nah, artikelnya ini ada di sini semuanya. Lalu kita lihat terbitan nomor 1. Nah, ini cocok nggak sama apa yang kita tulis? Gitu. Kalau udah cocok, kita klik. Lalu kita ambil PDF-nya di sini. Nah, kita baca lihat dulu. Oh, cocok. Oke. Nah, kalau Zotero, ketika kita udah ambil nih, kita udah install nih Zotero kita yang untuk Chrome, udah install kan? Nah, kita ambil satu artikel, kita klik misalnya ini, problematika pikir terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh misalnya. Lalu kursor kita ke pojok sebelah kanan Chrome. Ini ada gambar Zotero itu berubah-ubah gambarnya. Kalau misalnya bentuknya jurnal, dia akan berbentuk file seperti ini.
Tapi kalau bentuknya nanti buku, dia akan berbentuk logo buku. Jadi logonya berubah-berubah. Lalu kita gimana cara ngambil metadatanya? Kita tinggal klik saja pojok sebelah kanan atas tuh ikonnya, kita klik. Nah, kita ambil ini, kumpulkan di kumpulan referensi. Oke. Nah, PDF-nya juga langsung keambil juga. Kalau misalnya nggak dikunci. Nah, kita tadi di sini problematika pembelajaran jarak jauh Piki. Coba kita cek apakah datanya sudah masuk di sini. Nah, datanya sudah masuk nih. Datanya sudah masuk, problematika pembelajaran Piki terhadap minat belajar. Nah, tuh metadatanya sudah masuk semua. Sudah masuk semua metadatanya, sudah bisa kita ambil. Nah, PDF-nya bisa kita download nggak? PDF-nya, coba. PDF-nya bisa nggak? Kita klik. Oh, PDF-nya harus di-download juga. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini PDF-nya sudah langsung masuk. Ya, gitu ya. PDF-nya juga langsung masuk. Jadi ketika kita ke Jotero tadi, nah, ini kalau misalnya kita ambil jurnal yang open, yang terbuka, itu PDF-nya juga langsung, link PDF-nya juga langsung ada. Jadi kita tinggal klik full text PDF. Nah, ini ketemu di bagian atas, tinggal klik, nanti PDF-nya masuk. Kalau yang nggak ada, biasanya nggak ada. Nah, ini ada full text PDF, misalnya di sini, kita tinggal klik aja. Nah, masuk. Seperti itu. Jadi mudah, bank data kita nggak kehilangan link full text PDF-nya, nggak akan kehilangan. Gitu. Selama kita koneksi ke internet, ini sangat mudah intinya, selama kita koneksi ke internet. Nah, jadi misalnya di sini ada full text PDF, tinggal klik 2 kali aja. Nah, langsung ketemu. Langsung kebuka. Ya. Jadi metadata kita ada. Ini untuk mencari dari website Cinta, menentukan jurnal, terus kita lihat jurnalnya, kita download. Nah, kita juga bisa daftar di misalnya tuh artikel ilmiah kita mau daftar di sini, ya kita tinggal daftar aja di sini. Kita tinggal login di sini. Kalau kita nggak punya, bentar, kita login di sini, kita register. Ada di mana? Online submission. Nah, pokoknya kita cari di About atau apa, registernya di sini nih. Nah, register, baru kita lengkapi metadata kita. Oh, ini kalau website seperti ini nih nggak bisa register, ternyata web jurnalnya dikunci. Ini hanya orang-orang jurnalnya saja yang bisa meregisterkan autornya, gitu Bu. Jadi ini dikunci nih, website ini nih dikunci. Kalau misalnya websitenya, misalnya kita ada di sini ada jurnal tarbiyah. Bentar dulu, saya ini dulu, ganti dulu. Bentar lagi loading. Berarti ini jurnal nggak mau dipublikasi juga ya, tulisan di dalamnya ya? Jadi ini biasanya undangan tertentu, Bu. Jadi undangan tertentu nggak bisa. Jadi ada beberapa tipe jurnal yang ibaratnya yang menerima semua tulisan siapapun. Ada yang hanya menerima, maksudnya jurnal ini hanya menerima undangan tertentu saja, gitu. Bentar dulu, ini Chrome saya lagi hang. Oke, kita coba tarbiyah. Nah, klik. Nah, ini coba. Jurnal PBA apa? PBA Arabiat. Aduh, ini apa? Kayaknya Tarbiyah. iya, server UIN lagi down nih. Kita punya kelemahan satu, Bu. Server kita ini nggak langsung up.
Nah, itu kalau kita balik dulu sambil menunggu tadi. Untuk mencari jurnal yang terakreditasi nasional, ini pakai Sinta Ristek, udah berubah Kemendikbud, Sinta Kemendikbud. Aduh, ini lagi yang ininya. Tahu gua. Don, tahu. Tahu sih. Pendek. Benar. Lagi loading ya. Untuk rekaman nanti di share ya, karena harus 2 jam ya atau 3 jam untuk mendapatkan hasil rekaman. Astagfirullah. Kalau materinya kita minta nanti dengan Mas Yazid. Ya, kita tunggu dulu Mas Yazidnya. Jaringan di kampus memang suka low. Kebanyakan pemakainya. Ya Bu Erba, maaf. Ya, pindah ruangan. Pindah alat device. Oh. Tiba-tiba ada komputernya nggak Gangguan mau. ya. Iya. Plan B. Kita sampai ini ngambil Jotero dulu, saya sebentar. Nanti ada yang minta materi ya Mas Yazid ya. Ya, pasti materi yang akan saya share. Oke, saya dengar ini ya, terdengar ya, jelas. Jelas. Oke, saya screen kembali. Kita tadi sampai mencari jurnal di Sinta ya, namanya sintarisprint.go.id.
sekarang sudah pindah sebenarnya menjadi sinta.kemendikbud. Kenapa pindah-pindah kayak gini nih? Ada tahu dunia akademisi. Tadinya itu Sinta ini dikelola oleh Dikti, Sinta Ristek Dikti. Lalu Dikti dilebur harus menjadi ke BRIN, jadi Sinta.Ristek BRIN. Nah, setelah di BRIN ternyata nggak ada yang mau handle, dipindahkan lagi menjadi sinta.kemendikbud.co.id. Jadi urusan semua publikasi adalah di Kemendikbud. Jadi urusan yang lain penelitian adanya di BRIN. Nah, di sini tinggal jurnal, kita untuk mencari jurnal-jurnal yang ada ya. Misalnya jurnal-jurnal yang tadi agama Islam. Kita tinggal cari di sini, ini berapa jurnal yang kalian bisa ambil. Nah, kalau misalnya contoh di sini ada Tadrib Jurnal Agama Islam. Kita kunjungi websitenya. Kita kunjungi websitenya di sini. Nah, di sini sudah ada websitenya. Terus kita cari gimana cara untuk di sini biasanya ada submission. Nah, di sini di pojok sebelah atas register. Kita klik register. Nah, ini untuk submit ya, submit jurnal. Nah, formulirnya kita lengkapi formulirnya, profile name, middle name, last name, aplikasi, dan login. Nah, register login ini kita sudah langsung saja. Waalaikumsalam. Ya. Ini udah langsung saja register sampai kita nanti dapat email konfirmasi untuk aktivasi akun kita. Oke. Nah, sampai di sini ini untuk yang jurnal. Nah, bagaimana kita mendapatkan URL website untuk artikel kita? Kemarin mungkin Bu Erba sudah ingat ya, waktu itu saya open knowledge map di sini. Open knowledge map. Nah, .org, coba dibuka saja. openknowledgemap.org. Ini adalah di sini situs yang mengumpulkan seluruh artikel ilmiah yang mempunyai DOI, ya, yang mempunyai kode registrasi DOI-nya. Nah, caranya dan situs ini membuat map. Jadi mapnya itu tergantung dia itu kategorinya. Jadi kategori misalnya nanti ini kategori kekerasan, ini kategori pendidikan, ini kategori. Jadi isu yang kita cari nanti dibuat map sama mereka. Contohnya di sini radikalisme. Contohnya. Nah, kita klik. Nah, ini sekitar 20 detik untuk mencari artikel yang punya kata kunci radikalisme. Gitu. Ini misalnya tergantung nanti apa blended learning, apa e-learning yang kita mau cari artikel-artikelnya, nanti ini akan membentuk sebuah map ya. Diketik pakai bahasa Indonesia juga nggak bisa ya muncul ya Mas Yazid? Bisa muncul karena semua bahasa ya Bu ya. Yang penting artikelnya itu punya digital object identifier gitu atau DOI-nya. DOI. Jadi kita juga dalam mencari referensi jangan sembarangan juga mentang-mentang itu artikel jurnal kita ambil aja langsung. Kita lihat juga artikel jurnalnya itu jurnal apa, Sinta berapa, dia apakah jurnalnya bagus. Nah, ini dia lagi memvisualisasikan memang ada sedikit lama ya. Untuk ada yang cepat gitu, ada yang ibaratnya lama gitu. Ini dia minta biasanya cuma 20 detik
mungkin ini banyak kali artikelnya, dia harus membuat mapping dulu. Banyak Gitu. referensinya ini. Ini banyak referensinya tentang radikalisme. Kata kuncinya kayaknya salah saya ini. Jadi dia Saya coba pakai bahasa Inggris lama juga. sama Radikal. juga. Kalau yang apa? Yang kata kunci coba ntar